Halo teman-teman semua, kami dari Eliezer membuat sebuah video untuk teman-teman semua bagaimana kita mengatasi dan menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua dan selamat menyaksikan. Shalom semuanya, nama saya Gabriel Joseph David dan saya akan menjelaskan gejala-gejala pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk gejala-gejalanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah suatu pandemik atau penyakit yang tersebar secara global serta menelan banyak korban jiwa yang disebabkan oleh virus corona. Berikut adalah gejala-gejalanya. Gejala yang pertama adalah batuk pilek, di mana batuk yang dimaksudkan adalah batuk kering, di mana batuk ini tidak disertai dengan dahak, lalu disusul oleh pilek. Setelah itu gejala yang kedua adalah demam tinggi. Suhu tubuh normal manusia biasanya adalah 35 sampai 36 derajat Celcius, tetapi penderita virus corona mempunyai suhu tubuh 38 sampai 40 derajat Celcius. Satu gejala yang ketiga adalah sakit tenggorokan dan sakit kepala, di mana kalian akan mengalami tenggorokan kering dan kepala yang cukup pusing. Gejala yang keempat adalah gangguan pernapasan, di mana gangguan pernapasan itu kalian akan mengalami sesak nafas. Setelah itu yang kelima dan yang terakhir adalah tubuh mengalami letih lesu atau mudah capek. Jadi kalian akan mengalami nyeri-nyeri sendi dan kalian akan sangat mudah capek meskipun hanya melakukan kegiatan sebentar saja. Berikutlah 5 gejala-gejala COVID-19. Nah, jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, kelima gejala tersebut, segera menghubungi puskesmas atau dokter terdekat sehingga kalian harus mengikuti prosedur pengecekan virus corona ini. Jadi kalian tidak usah khawatir, mungkin ada dari kalian atau teman-teman serta keluarga kalian segera melapor ke puskesmas atau dokter terdekat. Ya, pentingnya social distancing. Tapi sebelum masuk dalam pentingnya social distancing, saya akan menjelaskan dulu apa itu social distancing dan bagaimana cara melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah tindakan meminimalisir kontak langsung antara kita dan sesama dengan cara menjaga jarak saat kita berada di luar rumah atau saat berada dalam keramaian. Dan bagaimana cara melakukannya atau mengatasinya adalah yang pertama, menghindari kerumunan atau perkumpulan orang banyak. Dan yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang ketiga, meminimalisir kontak fisik antara kita dengan orang lain untuk tidak berjabat tangan. Dan yang keempat, kita memfokuskan diri seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari dalam rumah. Kenapa pentingnya social distancing? Saya akan memberikan 2 alasan pentingnya social distancing. Yang pertama, karena social distancing dapat memperlambat atau mengurangi penularan penyakit COVID-19 seperti saat ini. Dan yang kedua, alasannya karena tanpa adanya pencegahan, maka jumlah kasus yang positif akan naik atau melonjak secara drastis. Rumah sakit dan tenaga medis tidak akan mampu menangani pasien secara bersamaan. Hai semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan apa aja sih yang harus kita pakai saat keluar di masa pandemi COVID ini. Nah, yang pertama ada masker. Jadi masker dibagi jadi 2, ada masker kain dan masker 1 kali pakai. Nah, untuk masker 1 kali pakai itu setelah selesai dipakai jangan lupa untuk dibuang pada tempat sampah. Dan untuk masker kain jangan lupa untuk dicuci. Yang kedua, nah saat keluar itu kan pasti ada beberapa toko tuh yang tidak menyediakan tempat untuk cuci tangan. Nah kemudian kan kadang kita malas gitu untuk cuci tangan atau lupa. Dengan begitu jangan lupa untuk sediakan hand sanitizer. Hand sanitizer digunakan saat sebelum makan atau saat kalian menyentuh barang di luar, karena kita tidak tahu barang itu telah disentuh oleh siapa saja. Yang ketiga, kita ada tisu. Nah, tisu ini ada 2, tisu basah dan tisu kering. Nah, pastiin kalian tuh bawa tisu, paling tidak yang pocket edition itu kemana-mana, karena tisu bisa menjadi pengganti hand sanitizer.
Perkenalkan, saya Felicia Karen. Dari Eliezer, saya akan memberitahukan cara cuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah COVID-19. Tujuan untuk mencuci tangan agar tangan kita menjadi bersih dan terhindar dari kuman. Ayo kita cuci tangan. Hai, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pola makan hidup sehat. Yaitu yang pertama adalah gizi lengkap seimbang. Dulu kita sering mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna. Namun kini sudah tidak lagi relevan karena 4 sehat 5 sempurna di dalamnya tidak terdapat air putih. Di mana air putih digantikan dengan mengonsumsi susu. Nah, banyak juga yang mengalami kondisi intoleran laktosa atau intoleran terhadap susu. Dalam satu hari, kita dianjurkan mengonsumsi minimal 2 liter air. Air mineral sangat penting bagi tubuh kita, terutama untuk mengatasi masalah dehidrasi dan memperlancar peredaran darah, serta memperbaiki sistem kerja otak dan otak kita lebih optimal dalam bekerja, serta fokus dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, perlu diperhatikan porsi makan kita, yaitu porsi yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi, seperti karbohidrat yang kita dapatkan dari nasi, kentang, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Protein kita bisa dapat dari ikan, dari daging, atau protein nabati juga dari tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Dan kita juga membutuhkan lemak baik. Banyak orang yang takut mengonsumsi lemak karena dengan alasan takut gemuk. Nah, di sini kita membutuhkan lemak juga untuk sebagai kekuatan dalam tubuh kita. Vitamin tidak kalah penting juga dengan kebutuhan yang lain. Dan yang ketiga perlu diperhatikan adalah pemeriksaan diri kepada dokter, di mana kita bisa mengetahui larangan dan juga anjuran makanan yang dapat kita konsumsi. Yang keempat, jauhi makanan cepat saji, di mana dalam makanan cepat saji tentunya terdapat banyak pengawet karena itu sudah dirancang untuk jangka waktu panjang. Dan juga protein dan juga vitamin kandungannya di dalamnya pastilah tidak lebih baik daripada makanan yang kita masak di rumah. Hai semuanya, saya Brian Mustamu dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika batuk dan bersin yang baik. Nah, berikut adalah etika-etikanya. Yang pertama, jika kita mengalami flu atau pilek, kita wajib menggunakan masker. Yang kedua, jika kita bersin, kita sebaiknya bersin pada tisu atau pada lengan baju agar virusnya tidak menyebar ke udara luas dan menular ke orang lain. Dan yang ketiga, segera buang tisu yang telah dipakai tadi ke dalam tempat sampah. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir, tetapi bisa juga menggunakan hand sanitizer. Jadi tujuan dari etika batuk dan bersin ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas melalui tesisan-tesisan udara yang keluar dari mulut atau hidung kita. Terima kasih. Jadi teman-teman, itu adalah tips-tips yang bisa kami berikan kepada teman-teman dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Tentu kita tahu bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tapi itu tergantung dari kalian juga. Apakah kalian tetap bijaksana dan berserah kepadanya? Stay safe, God bless.